lebih enak istilahnya kayak kita nih merantau nih. Pulang setahun sekali rasanya itu beda gitu. Lebih apa apa kayak lebih Untuk menghilangkan rasa rindu gitu ya. Iya benar. Iya. Terus lebih menghargai gitu, lebih menghargai pertemuan itu gitu. Pertemuan Di antara orang tua sama anak lah orang ya. tua gitu. sama anak. Kalau setiap hari jumpa gitu kan biasa aja gitu, nggak ada istilahnya Kayak dia nggak ada. biasa gitu kan. Terkadang malahan juga bahkan orang tua sama anak terkadang kan suka bercengkrama gitu, kayak aduh pikiran, aduh Cekcok lah. nah gitu. Hebat banget. Selamat datang bersama kami di Lensa Cerita. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Lensa Cerita. Dan hari ini saya kedatangan dua orang tamu yang spesial kayak ini ya, Bos. Siapa namanya? Putri. Putri ini. Putri asli mana, Putri? Aku asli Medan. Oh, Medan. Iya. Jauh juga ya. Kalau Ara ya? Ya Ara. Aku aslinya sih di mana ya? Aku bisa dibilang orang Padang ya. Orang Batam taunya kan orang Padang ya. Tapi aku aslinya tinggalnya di Pekanbaru. Oh, Tapi darahku ini darah Minang. darah Minang. Darah Minang, asli Pekanbaru, tinggal di Batam. Benar. 3 jalur. Jadi nggak tahu. Nah, Putri. Sekarang kerja di mana, Putri? Aku sekarang kerja di Batu Ampar. Batu Ampar. Dari Medan tujuan ke Batam tuh untuk apa kira-kira? Untuk kerja lah. Untuk kerja. Pengalaman, kan. Cari pengalaman. Kalau si Ara sama. Iya. Ya lebih nyaman sih kalau di Batam ini cari kerjaan peluangnya lebih besar. Lebih besar. Terus Dilihat sama dari sisi apa kira-kira? dari sisi bidangnya kali ya, bidang industri. Karena kan di sini banyak pabrik industri ya. Jadi di sini lebih besar peluangnya untuk orang apalagi cewek itu untuk bagian produksi. Produksi, ya betul. Bahkan di Batam nih kan rata-rata sih kalau di bidang produksi di perusahaan-perusahaan yang benefit memang rata-rata cewek ya. Iya benar. Terus satu lagi kan kalau misalnya ini nggak juga berat-berat kali lah gitu kerjaannya, gajinya juga kalau misalnya di industri ini sesuai sama apa yang kita kerjakan dalam satu hari, terus waktunya juga pas gitu. Pas ya. Makanya kebanyakan kami sebagai cewek itu mencari Batam ini buat cari pekerjaan. Begitu ceritanya. Kira-kira cari pekerjaan aja atau pengalaman juga? Cari ya? pengalaman tentunya udah pasti lah ya. Kalau udah dapat pekerjaan terus kita udah dapat pengalaman dong. Terus satu lagi kita juga mau cari suasana nyaman. Nyaman. Suasana nyaman itu seperti apa kira-kira? Seperti kalau aku sih tipikal orang yang nggak suka dikritik atau dikomentar. Kenapa? Maksudnya tuh kayak kalau untuk kebaikan sih nggak apa-apa. Maksudnya kayak digosip-gosipin atau apa gitu. Aku lebih suka dengan tinggal di lingkungan orang yang nggak aku kenal. Tapi kalau menurut saya itu biarin saja orang gosip. Ibarat anjing menggonggong, musafir berlalu. Iya benar. Ya kan? Tapi kalau misalnya setiap hari denger yang kayak gitu juga aku ada kesabaran kan, ada batasnya juga. Tapi biasa orang gosip kita itu kalau menurut saya itu kan memotivasi kita. Untuk bagaimana kita lebih. Nah karena itu tadi, karena udah sering digosipin, ada motivasi buat merantau, buat memperkembangkan diri, buat memajukan buat ngangkat derajat gitu loh. Maksudnya gimana ya? Biar nggak Mencari dilihat- jati diri begitu. Nah iya benar. Terus biar nggak dilihat rendah gitu sama orang-orang yang ini yang tinggal di tempat kita itu. Oke, kalau Putri? Ya sama aja ya kayak gitulah kan. Apa yang sama Ya, aja coba? Maksudnya kalau di rumah gitu kan di kampung, istilahnya kalau kerja di sana pun beda sama di sini. Kalau di sini betul. kerja di sini tuh istilahnya peluang pekerjaan itu jauh lebih besar dibanding di kampung. Kalau di kampung ya istilahnya gaji itu jauh sama di Batam ini. Apalagi
kalau di kampung kan pekerjaannya itu kan bisa sampai 12 jam. Kalau di sini kan waktu kerjanya itu singkat. Dengan gaji yang segitu sepadan lah gitu. Kalau di kampung ya istilahnya kayak kurang sepadan. Makanya mutusin untuk lebih merantau, cari pengalaman lah gitu di sini. Berarti sesuai dengan pekerjaan ya, pendapatan sesuai dengan pekerjaan gitu ya. Tapi kebanyakan orang tuh di kampung lebih enak gitu loh. Kenapa? Kata orang tuh katanya tuh di kampung tuh lebih enak. Semua ada sama keluarga gitu. Itu pandangan orang aja. Pandangan Orang dari sisi luarnya aja. Dari sisi luarnya. Bener. Sebenarnya yang dirasakan kalau tinggal sama orang tua itu kita udah merasa jadi kayak beban. Jadi Kenapa beban kira-kira? karena kita merasa kalau kita tinggal sama orang tua itu kan kita seharusnya udah ngasih dia, kayak kita sudah ngasih dia kayak kebutuhan ekonomi kan, kayak uang atau gaji kita itu kan sebagian kita kan kalau misalnya udah punya gaji kita kasih ke orang tua. Sementara kalau misalnya kita masih di kampung hanya dengan gaji 1 juta 2 juta, jangankan buat orang tua, buat kita aja susah. Berarti tujuan merantau itu salah satu tujuannya itu bisa membantu kebutuhan orang tua di kampung begitu. Iya benar. Gitu. Putri sama. Ya sama. Istilahnya lebih untuk memperbaiki diri lah gitu kan. Padahal di Batam sama Medan itu luas Medan, kemudian mungkin perkembangan teknologi kayak kalau tidak salah tuh di Medan lebih maju loh itu. Memang iya, tapi kalau untuk peluang pekerjaan Peluang. itu lebih besar di Batam ini dibanding di Medan. Apalagi dengan kalau di Medan, gaji di Medan itu UMR-nya nggak sebesar di Batam ini. Istilahnya gaji di sana itu lebih besar, jauh lebih besar di sini. Jauh lebih dibanding besar. di sana. Ya. Berarti tujuannya cari pengalaman, kemudian memperbaiki diri, upgrade ya. mengupgrade ya. Jadi gimana selama mendapatkan pekerjaan di Batam, menjalani kehidupan di Batam itu rasanya seperti apa? Ya, dibilang rasanya ya istilahnya kalau untuk pekerjaan jauh lebih enak di sini, tapi yang gak enaknya itu ya itu jauh dari orang tua Jauh gitu dari kan. betul kan, jauh dari Ya, orang tua kan, iya, betul. Tapi kalau kita juga dekat di istilahnya di kampung, dekat sama orang tua, itu kayak beda aja gitu. Lebih enak istilahnya kayak kita nih merantau nih, pulang setahun sekali, rasanya itu beda gitu. Lebih Apa? Kayak lebih Untuk menghilangkan rasa rindu gitu ya. Iya benar. Terus lebih menghargai gitu, lebih menghargai pertemuan itu gitu. Pertemuan Di antara orang tua sama anak lah orang ya tua gitu. sama anak. Kalau setiap hari jumpa gitu kan biasa aja gitu, nggak ada istilahnya Kayak dia nggak ada. biasa gitu kan. Terkadang malahan juga bahkan orang tua sama anak terkadang kan suka bercengkrama gitu, kayak aduh pikiran, aduh Cekcok lah. nah gitu. Hebat banget. Kan itu kan hal biasa kalau cekcok antara orang tua sama anak kan. Tapi kan nggak semua orang tahan bro. Maksudnya tuh kayak anak ini kan beda-beda nih pikirannya sama orang tua juga. Terkadang orang tua suka merasa benar, orang anak juga suka merasa benar gitu kan. Jadi terkadang ya ada sesuatu jarak itu memungkinkan untuk menjauhi dosa juga sih sebenarnya, biar nggak melawan gitu kan. Guys, ini menarik nih guys. Ini dia menghindar dari orang tua untuk menghilangkan dosa dia ini. Takut dengan dosa sama orang tua nih, makanya merantau ke Batam. Ya enggak. Jadi kita tidak terlalu adu mulut dengan orang tua ya, karena iya, benar. melawan orang tua itu kan salah satu dosa besar ya. Nah, kalau Putri gimana? Ya sama aja gitu. Ini sama aja. Jadi sama aja begitu ya. Topiknya sama aja berarti. Tapi kebanyakan sih Pak, orang yang merantau ke Batam itu ya kalau cewek itu kebanyakan itu saya dengar cerita-cerita teman-teman saya yang bekerja, itu kebanyakan itu yang broken home atau yang suka cekcok sama orang tuanya, yang suka ingin Pengen mandiri. biar gak jadi beban buat orang tua, biar bisa jadi sukses gitu kan. Tapi bukan beban negara kan? Ya, jangan
lah. Haruslah. Beban orang tua aja udah susah buat ini. Kalau bisa mengurangi beban orang tua, begitu kan? Nah, itu yang kita tunggu-tunggu. Jadi tujuan kita merantau ini bagaimana bisa mengurangi beban orang tua dan bisa membantu orang tua di kampung kan begitu. Benar. Nah, kalau Putri ini ikut-ikut aja. Iya sih, tujuannya merantau itu ya iya. Istilahnya kayak mengurangi beban orang tua. Kalau kita merantau kan istilahnya kita bisa jauh lebih mandiri, ke depannya kita harus seperti apa, bagaimana, kan kita bisa berpikir sendiri gitu kan. Iya, saya sepakat itu. Tapi kalau cuma di rumah ya kita cuma ketergantungan sama orang tua, kita nggak tahu bakalan ke depannya itu seperti apa, gimana sakitnya ngerasa merantau gitu kan. Istilahnya iya di perantauan seperti ini, kita nggak makan, kita kayak gini. Kalau di rumah kita nggak berpikir seperti itu. Kalau di rumah kita makan nggak makan kita tetap makan, pasti ada yang cari gitu. Kalau di perantauan ini kan kita harus cari gitu, gimana caranya supaya kita bisa makan, bisa kita maju ke depannya kan kayak gitu. Itulah tujuannya merantau. Saya sepakat itu. Jadi di satu sisi Putri arah kerja. Kira-kira ada dapat motivasi lain dari mungkin teman-teman atau apa, saudara mungkin di Batam itu bukan hanya untuk kerja aja. Kalau aku sih motivasiku ada, bukan cuma untuk kerja. Ini bukan dari teman sih, melainkan dari naluri diri sendiri ya. Itu dulunya aku pengen kuliah juga. Pengen kuliah, bagus. Saya setuju Tapi itu. nggak kesampaian ya. Bukan nggak kesampaian tuh, pasti kesampaian. Tergantung niat. Iya sih sebenarnya. Harus tetap semangat, niat. Masih ragu-ragu aja ya. Kuliah nggak boleh ragu-ragu. Kalau iya dan enggak. Itu aja. Gitu ya. Karena umur masih muda, itu salah satu cita-cita yang memang hari ini dikejar sama pemuda-pemudi saat ini. Karena tamatan apa SMA? Iya, SMA. Hari ini mungkin dipandang SMA ini masih berlaku. Ya. Tahun-tahun yang akan datang, apalagi kalian masih muda ya. Masa depan itu masih panjang kalau menurut saya. Jadi harus gitu. Kalau mau kuliah, saya setuju, sepakat. Ya, satu lagi saya motivasinya buat itu kayak pelatihan skill, kayak misalnya kayak berbahasa asing, kayak Inggris atau Mandarin gitu ya kan. Terus ada lagi kayak mau buat suatu bisnis kayak yang saya ciptakan, Entrepreneurship, bukan? Content creator. Kayak pengen maju ke dunia Entertain gitu. Bagus. Cuman belum dapat, dan ya baru sekarang nih aku baru berusaha buat. Bukan belum dapat. Sebenarnya itu dari diri kita itu. Kita pelajari karena semua ini kan saat ini kan teknologi itu makin hari makin berkembang pesat ya. Dan semua itu sudah disiapkan bagaimana kita untuk belajar. Kalau Putri gimana? Kan Ara udah sampaikan punya dia nih, Putri. Ya, motivasinya Mungkin apa, motivasi Putri? atau ada pemikiran Selain lain. kerja di Batam, Saya atau selain usaha, kerja saya mau atau harus apa? jadi pengusaha, mungkin jadi mungkin masih muda saya bisa tes PNS atau P3K begitu. Atau ada motivasi lain mungkin. Ya karena gini, kalian itu masih muda, kemudian masa depan kalian tuh masih panjang. Ya ada sih motivasinya aku kerja ke Batam ini istilahnya kan cari uang. Iya, Cari betul. uang ya istilahnya kalau memang ada rezekinya ya istilahnya kayak buka usaha sendiri gitu kan. Pokoknya ya istilah cari uang dulu lah untuk saat ini, cari uang, kumpul uang. Kalau memang udah cukup kita bisa untuk bikin usaha ya kita bikin usaha sendiri. Istilahnya usaha sendirilah. Oke, baik. Punya usaha ya. Bagus, berarti ada jiwa entrepreneurship, ada jiwa-jiwa pengusaha, jiwa bisnis. Cuman harus dipelajari. Kalau kita tidak belajar, saya punya duit nih, tapi tidak tahu jalan itu mau kemana, itu sama aja. Kayaknya saya merantau sekalian cari Pengalaman. Apa sih yang bisa kedepannya nanti saya lakuin kan gitu kan, gimana sih jalannya ke depannya, gimana sih sisi terbaiknya kan. Kita kan selama di sini tuh bukan cuma untuk merantau,
Iya. Kita kan selama di sini tuh ngelihat seperti apa yang bisa kita lakukan nanti ke depannya gitu kan. Oh, saya seperti ini bisa nggak? Oh, nggak bisa, mungkin saya lebih ke sini gitu. Jadi lebih dilihat-lihat dulu di bagian mana yang istilahnya yang lebih pas, yang lebih cocok. Jadi saya ngelihat lah dulu kan, sekalian cari uang dulu atau apalah gitu. Tapi tergantung pergaulan juga. Ya, pergaulan. Salah bergaul sama salah orang berarti salah jalan. Tapi bergaul dengan orang yang tepat pasti Anda bisa sukses. Gitu. Paham kan? Coba dijelasin dulu. Iya, istilahnya kalau kayak yang Bapak bilang tadi kan, salah pergaulan. Kayak mana ya? Ya kita kan istilahnya udah dewasa tuh. Kita bisa lebih memilih mana pergaulan yang lebih cocok ke kita, mana lebih istilahnya pergaulan ini yang bisa untuk membuat kita maju ke depan. Ya kita ya harus bergaul sama-sama mereka gitu kan. Nggak perlu kita bergaul sama orang-orang yang istilahnya ya cuma untuk happy-happy, ini itu nggak perlu. Makanya kita harus lebih pandai lagi menilai orang ini. Ya itu dia seperti apa sih sifatnya. Itu yang saya tunggu. Nah, ini seperti apa sih sikapnya. Kita kan harus lebih pandai lah ke situ menilai orang-orang yang perlu kita istilahnya kita bergaul sama mereka. Ya kita harus lebih pandai menilai mereka seperti apa. Mereka baik atau enggak, ya kita itu tergantung diri kita sendiri. Kalau kita memang kita mau maju, kita ya harus pandai lah menilai orang itu seperti apa. Kalau memang dia bisa istilahnya membuat kita melangkah lebih maju ke depannya, kita harus bergaul dengan dia. Tapi kalau dia hanya membuat kita jatuh, buat apa kita bergaul dengan dia? Iya kan? Iya betul. Saya sepakat itu. Jadi kita bergaul itu dengan orang yang bisa membawa kita ke depannya itu lebih baik. Jangan kita bergaul dengan orang memang saat ini, bukan saat ini saja. Sekarang ini khususnya di Kota Batam ini banyak orang-orang yang mungkin ya kayak kaum hawa ya, perempuan ya yang memang kalau bicara tentang pergaulan sih banyak yang mudah-mudahan ya dengan bakat niat dengan tujuan yang memang luar biasa ini saya support, saya salut karena kalian itu punya tujuan. Merantau di Batam tuh harus punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, kita mau kemana gitu. Kalau kita hanya kerja, dapat gaji, habis, kerja lagi, dapat gaji, habis, tidak ada guna. Nah, apalagi kita, ya adik-adik ini kan masih panjang. Umur sekarang berapa? Hah? Masih panjang. Kalau Ara umurnya? 28. Masih panjang. Masih panjang perjalanan kalian ini. Jadi arah niatnya mau kuliah itu saya salut. Di kampung pun bisa bermanfaat, bukan hanya di Batam saja. Gitu. Kalau kita hanya mengandalkan ijazah SMA mungkin hari ini. Tapi hari-hari yang akan datang kita belum tahu masih berlaku apa tidak. Hari ini kita punya ijazah S1, belum tentu besok dipakai ijazah S1, mungkin dicari ijazah S2. Hari ini kita punya ijazah S2, belum tentu tahun-tahun yang akan datang dipakai ijazah S2. Gitu. Dia makin hari perkembangan ini makin, dan hari ini mungkin dipakai tenaga kita untuk bekerja, belum tentu tahun-tahun yang akan datang dipakai tenaga kita lagi kalau tenaga yang digunakan di perusahaan itu menggunakan mesin, menggunakan robot. Nah, kita mungkin tidak akan pakai. Makanya tujuan kita merantau itu harus punya planning, harus punya impian, harus punya cita-cita setinggi langit. Walaupun jatuh itu sakit. Karena mimpi itu gratis ya. Mimpi itu gratis, tidak bayar. Yang penting kita bermimpi dulu. Kadang suka heran sama orang yang bilang, wah mimpi itu nggak usah ketinggian. Ya memang. Mungkin itu kalau menurut saya memang harus tinggi karena harus tinggi. Kapan lagi kita mau bermimpi kalau nggak sehidup ya kan? Betul. Kita mimpi itu kan akan termotivasi dengan keinginan dan kemauan kita, betul nggak? Betul. Pernah bermimpi? Ya kalau bermimpi ya pernah. Orang punya Semua mimpi. orang pasti punya mimpi.
Bukan mimpi dalam tidur. Iya tahu. Ada beberapa macam mimpi, cuman bukan mimpi dalam kita tidur kemudian kita mimpi, bukan. Oh, iya, saya tahu yang Keinginan, Semua iya. besar kan. semua orang pasti mempunyai keinginan. Iya. Ya istilahnya keinginan kita itu ya harus kita sendiri yang mencapai, kita sendiri yang harus mendaki keinginan itu. Jadi ya semaksimal mungkin kita ya harus kita capai lah keinginan kita itu. Ya bisa atau enggaknya ya itu kan terserah kan sama yang di atas. Kalau memang yang di atas memang kasih itu keinginan, berarti ya keinginan kita tercapai. Kalau enggak ya kita mau bilang apa? Kita cuma bisa bilang ya udah gitu kan, kita udah berusaha semaksimal mungkin tapi nggak bisa, ya udah gitu, kita coba lagi sampai bisa Iya, harus dicoba lagi. gitu. Karena setiap mimpi itu kalau tidak kita coba tidak akan tersampai. Kan butuh proses kan, kita harus belajar dulu. Saya punya cita-cita mau bangun rumah, tapi saya tidak punya duit. Saya punya kerja, mau bangun rumah atau mau beli rumah, tapi saya masih ragu-ragu nih, terbayar nggak, kan pasti gitu. Tapi kalau niat kita, cita-cita kita, kemudian keinginan kita, saya harus punya, pasti punya, gitu. Pasti bisa. Semua orang itu pasti bisa. Tidak ada yang bilang tidak bisa dan tidak ada yang bilang tidak mungkin. Kalau dengan niat, dengan ketekunan kita, kemudian kerja keras kita, pasti akan tercapai. Gimana, Ara? Saya setuju sih. Harus semangat. Memang kalau memang mau mendapatkan sesuatu itu harus bekerja dengan keras, harus memang niatnya betul, yakin seyakin-yakinnya kalau bisa dapat. Dan saya pelajari bahwasanya perempuan itu ketika gajian, ya, hari ini gajian tak sampai 1 minggu habis. Apakah ini juga nih? Ya kalau itu ya istilahnya namanya kita anak perantau kan di sini. Ya sedikit banyaknya itu istilahnya umpama nih gaji kita cuma 5 juta. 5 juta ini kita harus bisa sisihkan setiap bulannya minimal 2 juta. Iya. Apapun itu ceritanya kita harus bisa sisihkan. Karena kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Kita tiba-tiba butuh uang. Sementara kita kerja, kita nggak ada uang, kita anak rantau, kan kita nggak mungkin minta sama orang tua. Betul. Iya Yes. kan? Ya istilahnya walaupun itu istilahnya cuma 500.000 atau berapa setiap bulannya itu kita harus tetap sisihin. Iya, betul. Saya sepakat. Kalau Ara? Dibilang 1 minggu udah habis, itu bisa. Bisa kan? Memang Kita di Batam ini tinggal kos, terus biaya makan sendiri, bensin sendiri, mau beli apa-apa juga kita kan sendiri, mau kasih orang tua kan dari duit sendiri juga kan. Otomatis kalau misalnya 1 minggu kemungkinan besar kebanyakan sih memang ada. kalau perempuan itu hitung pandai, menghitung pandai. Kalau menurut saya terkait keuangan, cuman membagi, memanage keuangan itu yang kurang. Iya. Iya kan, betul kan? Memang benar. Tapi ya Jadi- balik lagi, kita kan merantau memang niatnya mau cari uang. Betul, Nah, betul. Siapapun orang yang merantau itu mau cari kerja, cari uang, betul. Siapapun orang yang merantau, jangankan yang merantau, yang tidak merantau pun mau bekerja cari uang, betul kan? Kita kerja pasti cari uang, betul nggak? Cari uang. Cuman bagaimana uang itu kita manfaatkan dengan baik. Hari ini kau sehat, tidak mungkin sehat terus kan? Kenapa kita harus sisihkan sedikit untuk mungkin saya sakit, kita tidak minta, tiba-tiba datang, ada yang saya simpan, saya bisa pakai berobat. Oh, ada yang saya simpan, saya pengen beli ini nih. Ada yang saya simpan, saya bisa beli rumah, udah cukup beli rumah nih, sudah cukup beli ini, beli itu. Jadi kalau kita pandai manage itu pasti akan tercover semua. Oke? Sepakat nggak nih? Takutnya nggak sepakat pula ya kan? Nah, kalau saya yang jadi host, ilmu yang saya kasih. Ya. Jadi ini sebagai motivasi ya buat adik-adikku semua. Jadi kita hidup ini harus punya cita-cita. Harus punya tujuan. Cita-cita, tujuan. Kenapa harus kita implementasikan? Tergantung niat kita juga. Bisa nggak kita
cita-cita kita ini bisa kita gapai nggak? Kalau niat kita itu masih ragu-ragu. Jadi keraguan itu kalau sudah ada di dalam hati, apa yang kita inginkan nggak akan tercapai. Betul nggak? Oke, dari Medan merantau ke Batam, pengen jadi anak yang mandiri, ya, bisa membantu orang tua. Kemudian ada cita-cita untuk tamatan SMA juga. Ada cita-cita untuk kuliah. Kalau cita-cita untuk kuliah memang nggak ada sih. Maksudnya bukan cita-cita sih. Ada planning untuk keinginan ya. untuk kuliah. Memang kalau untuk kuliah keinginan memang nggak ada. Kenapa? Ya istilahnya memang benar-benar nggak ada keinginan untuk kuliah itu, nggak ada, nggak tahu kenapa nggak ada lah. Yang nggak ada itu diadakan. Kalau menurut saya. Ya percuma kalau memang niat Kenapa kita percuma? itu, kalau niat kita itu bukan untuk belajar, istilahnya bukan untuk kuliah, kita kuliah itu menurut aku ini ya sia-sia. Mending kita lebih mengejar istilahnya apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, dibanding kita menjalankan apa yang nggak kita mau. Karena niat kita tuh nggak ada untuk kuliah itu, jadi percuma. Ketika apa yang diinginkan Putri, Nah, kemudian yang dibutuhkan itu yang tidak diinginkan oleh Putri, itu seperti apa kira-kira? gimana kurang paham tadi maksudnya. Apa yang diinginkan Putri harus membutuhkan apa yang tidak diinginkan oleh Putri. Kalau mana ya, kalau apa yang aku inginkan harus membutuhkan apa yang nggak harus aku inginkan. Ya istilahnya kalau memang susah juga sih jawabnya. Jadi itu ada timbal baliknya sebenarnya. Cuman kan tergantung pribadi masing-masing ya. Tergantung pribadi masing-masing. Bisa juga pengusaha itu tidak berijazah. Bisa juga pengusaha itu berijazah. Maksudnya itu berpulang pada cita-cita, keinginan, dan niat. Itu saja. Betul tak? Betul. Ngomong dulu Ara. lagi mendengarkan. Nah, kalau Ara kan dia pengen kuliah, cuman belum kesampaian. Inilah belum kesampaian ini, bagaimana cara biar sampai gitu. Harus punya niat. Kemudian Tapi kalau di umur segini itu merasa kayak udah ketuaan nggak sih kalau mau kuliah? ini masuk ini. Masuk. Bener. Saya S1, S2 sudah tua. Benar? Nah, dan di atas saya itu banyak mahasiswa yang, ya maaf kata ya, ada kawan-kawan saya yang tak bisa melihat, kuliah dapat gelar S1. Ada kawan saya yang tak bisa jalan, dapat gelar S1. Ada kawan saya yang udah 70 tahun dapat gelar S1, S2. Ada kawan saya yang mungkin ya jalan harus dibawa ya karena udah saking tua. Masih ada niat untuk kuliah, menimba ilmu, menuntut ilmu. Apalagi ini masih muda kalau menurut saya. Kalau yang tua-tua itu kuliah, misalnya kan yang kayak umur seperti yang umur 70. Pasti maksudnya mau untuk apa kan? Iya, buat apa lagi gitu coba. Sementara kan dia udah tua, udah nggak bisa. Oke, kita ke segi ini ya. Ini mohon maaf nih, agama Putri? Islam. Agama Ara? Islam. Di Islam kan ada utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari asuhan sang ibu sampai ke liang kubur. Jadi kalau ketika kita masih bernapas, boleh kita menuntut ilmu. Tidak ada yang larang. Betul kan? Ya benar. Nah, jadi itu jangan karena umur itu membatasi niat dan keinginanmu. Tidak boleh membatasi itu. Harus percaya diri, pede. Nah, bahasa orang timur itu pede. Nah, jalani dulu. Tidak mungkin kita jalan itu ketika kita melihat kita tabrak tembok. Jangan mikir itu, kita harus punya sebuah cita-cita yang harus kita ambil. Jangan belum tersampai. Ya yang belum tersampai itu kita sampaikan gitu.
biar sampai. Nah, jadi ini saya kasih motivasi aja kepada adik-adik ini. Saya anggap adik-adik saya lah. Jadi kita harus punya planning. Punya planning. Ini di satu sisi kita podcast ya, roasting. Cuman saya kasih gambaran sedikit, kasih motivasi kepada adik-adik saya ini biar kedepannya itu mereka lebih semangat, kemudian lebih bermimpi yang lebih tinggi walaupun jatuh itu sakit. Karena betul bermimpi itu tinggi. Jadi ketika orang yang punya pengen berbisnis ya, pengen kan, tadi ya sampaikan katanya mau jadi pengusaha. Pengusaha itu juga tidak semurni apa yang kita bayangkan. Nah, jadi pengusaha itu pasti ada jatuh dan ada bangun. Udah naik pasti dia turun lagi. Jadi dia naik turun seperti gelombang. Nah, jadi tidak semuanya itu harus berjalan lurus. Pasti ada sedikit ini. Tergantung dari kita. Harus dipelajari dulu ilmunya sebelum kita berbisnis. Nah, makanya pas ada jumpa saya, udah kenal saya belum? Dari tadi kita ngobrol ini belum kenal sama saya. Kebetulan saya yang salah, belum memperkenalkan diri. Tadi saya tanya mereka nama mereka, saya sendiri ya belum memperkenalkan diri. Nah ini yang salah nih. Jadi, nama saya, nama panjang apa nama pendek? Nama pendek aja. Oh nama pendek Hasan. Hasan. Nama saya Hasan. Kalau nama panjang Hasan beda. Bukan Hasan gitu. Bukan. Kalau Hasan gitu nanti dari Nagoya mutar lagi ke Tiban nih kan. Nah itu kepanjangan tuh. Jadi nama panjang saya Hasan beda. Kebanyakan orang panggil saya itu Bang Beda di bagian. Hasan beda dari yang lain. Memang beda ya dari yang lain. Nah, jadi kalau orang timur kalau ditengok orang Medan ya kan, orang Jawa misalnya, oh beda kan. Namanya juga orang timur kan. Kelihatan khas dari timur itu. Oh beda. Betul saya beda. Jadi kebanyakan orang panggil saya itu Bang Beda gitu kan. Bang Hasan, kadang orang panggil kakak ya, iya kakak gitu. Oke, nggak tanya saya. Dari tadi saya nanya terus nih. Nah, kerjanya apakah begitu? Iya kan Bang? Iya, sharing-sharing boleh. Ini kan kita sharing-sharing nih, tidak ada yang menghalangi bertanya. Terus sekarang pekerjaan kakak apa? Bagus. Kalau sekarang pekerjaan saya apa ya kira-kira ya? Banyak ya, saking banyaknya bingung. Saking banyaknya bingung pula ini. Kasih tahu nggak ya? Pekerjaan saya itu cleaning service. Cleaning service di mana? Di mana? Di mana ya? Di bawah ini. Di bawah ini. Semua Batam kayaknya ini. Bisa lah tuh melebihi gaji pabrik lah itu. Kalau semua Batam. Amin. Putri nggak nanya? Ara udah nanya. Saya beri kesempatan lah. Daripada ya dari tadi saya nanya terus, nanya Ara, nanya Putri, sekarang gantian. Saya siap untuk menjawab. Yang mau saya pertanyakan, emang Bapak sekarang masih kuliah? Saya baru wisuda kemarin. Baru sudah. Tahun S2. Amazing. Apa lagi? Jurusan apa? Saya jurusan pendidikan. Jurusan pendidikan. Lari dong kerjanya cleaning service. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung kan? Iya memang kalau orang nengok saya tuh nggak nyambung memang. Kalau pendidikan kalau nggak di guru, dosen. Saya pendidikan bukan. Maksudnya pekerjaan saya pertama itu pemulung. Saya pernah kerja jadi pemulung, nyari-nyari sampah. Kenapa harus sampai seperti ini? Karena itu tadi yang saya sampaikan. Niat tadi ya? Iya. Luar biasa ya Pak ya. Seperti apa sih saya harus bisa? Jadi kalau saya cerita pengalaman saya nanti kalian nangis. Betul. Luar biasa lama juga ya.
Jadi kalau kita bandingkan dengan anak-anak zaman sekarang tuh beda jauh. Cuman dari situlah kita belajar gitu. Hebat banget sih. Contoh nih, antum lagi kerja, diperintah gitu kan. Leadernya datang kan marah-marah gini-gini. Ini leadernya pasti dalam hati itu pasti dongkolnya minta ampun kan. Pasti setiap individu pasti itu akan merasakan itu ketika dimarah-marah sama leader. Lagi kerja udah capek-capek diomelin lagi kan. Cuman ada satu dua orang yang berpikir mudah-mudahan saya lebih dari dia. Itu yang kita harapkan. Masa dia perintah saya terus, kira kalau bisa suatu saat saya perintah dia. Itu motivasi. Jadi saya setelah pemulung saya pelajari. Jadi cleaning service saya pelajari ilmunya. Walaupun cleaning service saya pelajari ilmu, kemudian rupanya begini. Tidak sembarangan orang sebagai cleaning service kalau tanpa belajar ilmunya kita nggak tahu. Karena setiap bidang itu pasti ada ilmunya masing-masing. Contoh sebagai operator. Itulah biasa remixer tuh operator taunya. Kalau jadi operator itu kan misalnya nih di bidang apa kira-kira ya? Biasa di bidang apa? Produksi apa? Hah? Kesehatan, obat-obatan. Bukan. Alat ya. Alat medis. Pelajari ilmunya. Di mana bidang yang kita dapat di situ, kerja di situ, pelajari ilmunya, bukan hanya kerja aja. Ini motivasi yang saya sampaikan ya. Kalau sama Biar medis kan kami satu. satu kerjaan. Iya, satu kerjaan. Ya, pas bertepatan di sini satu lokasi kerja nih, bagus juga. Jadi saling mengingatkan, paham kan? Iya. Ini ilmu yang saya sampaikan nih. Saya kalau ngomong tuh ilmu yang saya keluarin. Kalau nggak tangkap ya selamat tinggal gitu. Saling mengingatkan, bukan saling mengingatkan untuk saling menjatuhkan ya. Karena kebanyakan orang kawan bukan saling mengingatkan, tapi saling menjatuhkan yang ada. Kadang bangga-bangga diri. Saya gaji saya begini. Lo kerja apa lo? Saya cleaning service. Cemen kali cleaning service dulu. Saya welder, helper ini. Saya kerja di produksi, gaji saya sebulan ini. Padahal dia nggak tahu seorang direktur yang dia ngomong gitu. Dia nggak tahu, cuman tidak mungkin dia, saya ini direktur loh, ini nih direktur. Enggak. Jadi kita nggak harus membanggakan diri yang berlebihan lah. Belum tentu yang kita ngomong dengan dia itu derajatnya lebih tinggi daripada kita. Nah, gitu. Jadi ya udah, berapapun yang dapat kita hari ini atau bulan ini ya bersyukur aja. Jangan kita dia nih bukan orang biasa nih. Tapi dia nggak bangga saya ini begini enggak. Jadi intinya itu saling mengingatkan dalam artian dalam kebaikan aja. Kita harus punya mimpi, kita harus punya planning. Semua mimpi dan planning tergantung dari niat, ya. Innamal a'malu binniyat. Ini saya keluar yang kalau Islam semua, jadi pasti tahu lah. Mungkin walaupun tidak hafal tapi pernah dengar. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu perbuatan, pekerjaan dan lain sebagainya itu kan tergantung niat kita. Kalau niat kita, saya pengen ambil ini, pasti akan tercapai. Tergantung niat. Mungkin itu saja ya. Atau ada pertanyaan? Tanya, jangan saya ngomong terus. Tujuan Bapak untuk buat kayak hal seperti ini itu apa? Kayak ngadain podcast. Dari Motivasinya dari mana? motivasi saya dulu itu hobi hobi mixing itu kita dari lagu itu kita hapus musiknya, kita ganti musiknya. Saya dulu hobi itu. Itu nggak melanggar hak cipta ya? Izin dulu. Harus Emang izin dulu. bisa langsung izin gitu? Proses. Berarti lama juga dong? Iya. Tapi saya lebih banyak
ke pakai suara saya sendiri. Saya cover. Kan cover kan diizinkan. Jadi kalau yang cover lagu tuh kan nanti hak ciptanya itu dia sistem bagi hasil kalau di YouTube ya. Karena itu yang saya rasakan. Jadi misalnya nih dapat berarti 50% bagi hasil. Nah, itu kan diizinkan oleh ini. Jadi kita tidak perlu izin lagi. Nah, kenapa saya ini kan dari hobi juga. Dari hobi, kemudian dari bakat niat, sehingga saya bangun perusahaan pertama itu PT Sinar Pers Media. Nah, itu bergerak di bidang media, dan wartawan saya itu ada 20-an. Di Batam? Bukan di Batam saja, bahkan di Medan pun ada. Gorontalo ada, Kupang ada, kemudian di Aceh ada, Jakarta ada. Nah, setelah berjalan sudah mulai lancar, ada kendala sedikit, saya tutup. Ini saya ambil alihkan ke bidang lain. Nah, bidang lain itulah SBS ini. Yang lain karena saya pikir perkembangan teknologi makin pesat, kemudian media-media juga makin naik daun, ya udahlah saya hidupkan kembali. Nah, jadi memang SPM ini duluan, cuman baru diaktifkan kembali setelah SBS. Gitu. Ada lagi? Itu aja. Kalau Putri? Itu aja. Nah, jadi dari awal saya bicara ini bukan niat untuk menjatuhkan atau merosting atau apa, enggak. Ini saya anggap adik-adik saya semua, dan saya mau kalau bisa mereka bisa lebih dari saya, itu saja. Oke? Sepakat kan? Ya harus lebih. Jadi jangan kita melihat orang, oh ini saya bisa seperti ini. Kalau bisa lebih dari dia. Itu yang saya harapkan. Dan mungkin itu saja. Di next time nanti kita diskusi tentang mungkin dunia bisnis kah? Karena ini bakat ini mau jadi bisnis nih. Nanti saya kasih ilmu bisnis, gampang. Nanti saya kasih ilmu bisnis, kalian belajar. Boleh, saya welcome. Saya orangnya welcome. Tanya Bang Ardio, saya orangnya welcome. Mau belajar, mau apa? Oke. Nah, udah oke. Silakan, nanti saya bantu. Kalian mau buka apa? Gimana? Sepakat kan? Nanti saya support. Yang penting kalian punya niat. Gitu. Kalau punya niat kita bantu nanti. Oke? Itu saja. Next time kita bahas bisnis, dan thank you. Terima kasih si Putri Ara sudah datang ke podcast kami, dan semoga cita-cita dan niatnya tercapai. Amin. Dan menjadi orang yang sukses. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam hormat kami dari Lensa Cerita. Oke, tos dulu. Oke. Panjang.